Shalom Shalom. Selamat hari Sabtu 23 Juli 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Berada dalam season autumn dengan tema bulan ini, Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Warrior bagian yang keempat. Warrior bagian yang keempat, demikian kita masih belajar bagaimana Raja Daud itu diperlengkapi Tuhan dengan 30 warrior dan 3 triwira yang handal dan hebat sekali, sehingga mereka ini merupakan cikal bakal, yakni pas pamres atau suksesi, tim sukses. Nantinya Daud diurapi menjadi raja seluruh Yehuda, bahkan habis itu seluruh Israel. Sekali lagi bergegas kita membuka 2 Samuel 23 ayat 15, 16, 17. 2 Samuel 23, 15, 16, 17. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberiku minum air dari perigi Betlehem. Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Umat Tuhan, dari 3 ayat ini terkuak kisah heroik yang menjadi inspirasi bagi engkau dan saya yang hidup di zaman modern ini dengan berbagai macam pilihan, gaya, dan cara hidup yang bermacam-macam. Menjadi orang rendahan yang suka mengambil tanpa berjuang, orang-orang yang hanya mau enaknya saja, orang yang tidak keberatan kerja selama pekerjaan itu sesuai yang dimaui hatinya, atau orang yang dilatih untuk menghadapi situasi apapun, sekalipun hati ini rasanya pengen menyerah, tapi memeras keringat, mengerahkan yang terbaik, sebab mengerti yang dikerjakannya adalah misi daripada Tuhan. Yang mana? Jenis yang mana kita? Bethlehem sudah dikuasai oleh orang Filistin, umat Tuhan. Dan di musim menuai, jadi mereka berkemah di sana. Mungkin Daud yang belum jadi raja, sembari menengok, melayangkan pandang, mengukur, minta hikmat, strategi yang Tuhan berikan. Segar sekali minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Perhatikan. Ya, spesifik lagi, Daud rindu. Jadi umat Tuhan, pemimpin itu ada 3 jenis instruksi. Yang pertama yang disebut amanat. Ya, perintah khusus. Kalau engkau mengikuti seorang pemimpin, maka akan ada perintah yang bersifat wajib. Nah ini, merunut daripada sepupu kita, wajib, habis itu sunnah. Habis sunnah,
baru yang berupa kerinduan. Perintah wajib ini dipunyai misalnya oleh Presiden Jokowi. Ya. Dipunyai oleh pemimpin-pemimpin yang memimpin, termasuk saya. Ketika yang wajib ini dilanggar, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut bukan suksesi, atau bukan anak, bukan orang setia, bukan rank 1 daripada pemimpin tersebut. Yang bersifat sunnah, ya, adalah pekerjaan yang mempunyai optional, himbauan. Saya rindu sih, berat hati, saya pengen kamu lakukan ini, tapi saya juga tidak paksa. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi misalnya pun tidak kamu lakukan, ya walaupun saya tidak bisa dibilang kecewa, tapi berat hati saya, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Wong kamu sudah lakukan yang wajib. Nah, kira-kira demikian. Ya. Mama saya dulu kalau bisa saya ranking 5. Itu berarti wajib ya. Tapi kalau orang tua lain mungkin berkata bahwa yang penting naik kelas, mama saya tidak, umat Tuhan ya. Mama saya waktu itu harus ranking. Tapi kalau bisa ranking 1 ya baguslah anak mama ya. Jadi gitu umat Tuhan. Nah, tapi ada kategori instruksi yang ketiga, yakni yang hanya berupa kerinduan. Ya, saya sama anak-anak saya bilang, kalian semua harus sayang sama Tuhan. Nah, ini wajib. Wajibnya anak Caleb Hofer Bintoro, jasmani rohani. Pegang teguh prinsip kerajaan Allah. Lalu kira-kira yang bersifat himbauan atau sunnah apa? Saya berkata, kerjalah sedemikian rupa ya. Ya kalau bisa sih, jadilah tajam di bidangmu, primus inter pares, ya. Lalu yuk bersama saya ke Israel misalnya. Ya, saya rindu kamu melakukannya. Tapi tidak pun saya nggak akan gimana-gimana lah, tapi saya rindu. Ya, sunnah lah. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga itu saya berkata bahwa enak sekali ya jika kamu sudah mencapai suatu tahapan tertentu sehingga kapanpun saya pergi kemana, pas saya ingin kamu ikut, kamu bisa ikut. Nah ini kerinduan karena terletak di dalamnya tuh berbagai macam tingkat kesulitan umat Tuhan. Perigi Bethlehem harus yang dekat pintu gerbang. Saudara harus mengerti. Ya, senjata zaman dahulu itu ada pedang yang langsung hand to hand combat. Lalu ada spear, tombak. Dari belakang ditusukin. Lalu sniper zaman dahulu adalah panah, arrow. Ya. Jadi dari jauh dipanahin coba. Mereka bertiga ini mikir apa? Mereka ada yang menimba, ada yang melindungi, ada yang menangkis. Jeli sekali, hebat sekali umat Tuhan. Mereka lakukan semua itu bukan karena wajib. Bukan karena perintah wajib daripada Daud. Bukan karena himbauan Daud, tidak. Mereka tidak sengaja dengar bahwa pemimpinnya, mentornya, bapak rohaninya, saya pikir ini so sweet sekali umat Tuhan. Kalau seorang bapak rohani, seorang mentor ya, seorang leader, bisa punya anak buah seperti ini, waduh mati kapanpun, pulang ke rumah bapak kapanpun, sepertinya kok sudah layak ya. Gentar hati saya. Leonidas punya 300-nya yang setia sampai mati. Daud punya, Tuhan Yesus punya. Saya bersyukur sekali Tuhan bukakan hal ini. Dan yang hebat sekali, 3 pahlawan ini ketika memberikan air, saya percaya muka mereka, baju mereka masih berlepotan dengan darah, tapi dengan muka yang berbinar, mata yang bercahaya. Ya, Babe, Tuanku Daud, ini yang kamu mau.
air dari perigi Bethlehem yang dekat pintu gerbang. Daud gentar, Daud tidak mau meminumnya. Dia lihat mata demi mata dari 3 pahlawannya. Dan yang diperbuatnya sungguh, dia berdoa, dia jadikan korban curahan kepada Tuhan. Korban curahan ini adalah korban darah umat Tuhan. Biasanya dari darah lembu atau ternak yang terbaik. Dia bilang, bukankah ini darah daripada orang-orangku, anak-anakku yang pergi dengan taruhan nyawa. Ini gak pantas untukku. Ini pantasnya untuk Tuhan. Ketiga pahlawan itu tidak baper, tidak, "Lu sudah capek-capek ambil dibuang lagi ke tanah." Bukan. Mereka ngerti bahwa mereka mengikuti seorang pria yang pantas diikuti. Justru Daud memberikan suatu pengajaran bahwa melampaui desire-nya, melampaui keinginannya akan meminum air sejuk dari perigi Bethlehem yang dekat pintu gerbang. Tuhan layak menerima yang terbaik. Jadi seolah dia berkata bahwa apa yang kalian bikin ini, aku tidak pantas menerimanya. Yang seperti ini hanya pantas kalau dipersembahkan kepada Tuhan. Umat Tuhan, pemimpin yang hebat akan mempunyai anak yang hebat. Pemimpin yang kuat hatinya, belum tentu dia gak punya kelemahan, tidak. Tapi kepercayaannya, rasa sayangnya, kesetiaannya kepada Tuhan, itu akan diturunkan. Dan itu akan membuat keteladanan bagi semua yang dipimpinnya. Dari situlah orang-orang yang tadinya di tengah kesukaran, dikejar hutang, penuh dengan sakit hati, bisa transform menjadi para pahlawan-pahlawannya Tuhan. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.